Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan di tengah malam yang dingin, tubuh menggigil, udara lembab, dan kamu masuk ke kamar mandi untuk membasahi tubuh dengan air yang sangat dingin. Mungkin terasa menyegarkan di awal, tapi tahukah sahabat, bisa jadi itu awal dari datangnya penyakit serius yang diam-diam mengintai tubuh kita. Seringkali kita menganggap mandi malam hanyalah perkara sepele, padahal tubuh kita memiliki batas daya tahan, dan saat kita melanggar ritme alamiah tubuh, bisa muncul masalah yang tak kita duga sebelumnya. Banyak orang tidak sadar bahwa kebiasaan sederhana seperti mandi di malam hari, terutama di atas pukul 10 malam, bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan. Apalagi jika dilakukan dalam kondisi tubuh yang lelah, udara dingin, atau dengan air yang tidak dihangatkan. Padahal di sisi lain, tubuh kita memiliki siklus biologis alami. Saat malam tiba, suhu tubuh menurun, organ-organ mulai beristirahat, dan sistem kekebalan mulai mempersiapkan proses pemulihan. Tapi kebiasaan mandi di tengah malam bisa mengganggu sistem itu. Maka tak heran, banyak yang awalnya merasa baik-baik saja, lalu beberapa minggu kemudian mulai mengalami masalah kesehatan. Tanpa disadari, salah satu penyebabnya adalah karena seringnya mandi larut malam. Manusia adalah makhluk yang terikat dengan irama alam. Ada waktu untuk aktif, ada waktu untuk istirahat. Saat malam tiba, tubuh dirancang untuk relaksasi dan pemulihan. Suhu tubuh menurun secara alami, metabolisme melambat, dan otak mulai memberi sinyal untuk tidur. Nah, ketika kita mandi di malam hari, khususnya di atas jam 10 malam, maka kita memaksa tubuh untuk menerima suhu dingin yang bertentangan dengan siklus biologis tersebut. Air yang dingin bisa memicu kontraksi pembuluh darah secara tiba-tiba, memperberat kerja jantung, dan bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Lalu, apakah mandi malam selalu berbahaya atau ada batasan dan pengecualian? Mari kita bahas lebih dalam. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten yang bermanfaat. Caranya gampang, cukup subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Saat malam hari, suhu tubuh menurun sebagai persiapan tidur. Ketika tubuh yang seharusnya dalam posisi istirahat malah disiram dengan air dingin, maka tubuh dipaksa bangun secara tiba-tiba. Hal ini membuat pembuluh darah menyempit secara mendadak. Reaksi ini bisa mengganggu sirkulasi darah, menekan kerja jantung, bahkan memperbesar resiko tekanan darah tinggi bagi orang yang memiliki riwayat. Tidak jarang, orang yang memiliki masalah jantung bisa mengalami nyeri dada atau sesak napas setelah mandi malam. Selain itu, air dingin juga bisa membuat otot-otot tubuh menjadi tegang dan kaku. Jika kamu pernah merasakan leher mendadak kaku atau punggung terasa nyeri
usai mandi malam itu adalah respon alami tubuh terhadap suhu ekstrim. Salah satu keluhan yang sering muncul akibat mandi di tengah malam adalah gangguan pernafasan. Udara malam yang dingin dan lembab ditambah dengan kondisi tubuh yang tidak fit bisa memicu munculnya gejala seperti batuk-batuk, flu berkepanjangan, radang tenggorokan, pilek yang tak kunjung sembuh, asma yang kambuh. Mandi malam juga bisa memperburuk kondisi bagi mereka yang memiliki alergi dingin atau sinusitis. Hal ini disebabkan karena saat suhu tubuh menurun mendadak, lendir dalam saluran pernafasan bisa menebal dan sulit dikeluarkan. Meskipun rematik bukan langsung disebabkan oleh air dingin, tapi mandi malam bisa memperparah kondisi sendi dan otot, terutama bagi mereka yang sudah memiliki keluhan. Banyak orang yang mengeluhkan bangun tidur dengan rasa nyeri pada persendian, padahal malam sebelumnya tidak ada keluhan apapun. Ternyata salah satu penyebabnya adalah mandi malam dengan air dingin. Udara dingin dan air dingin bisa menyebabkan cairan di dalam sendi menjadi lebih kental, membuat sendi lebih kaku dan mudah nyeri. Jika dilakukan terus-menerus, akan menimbulkan masalah jangka panjang pada tulang dan persendian. Tubuh memiliki kemampuan alami untuk menjaga imunitas, tapi saat mandi tengah malam, terlebih dengan air dingin, sistem ini bisa terganggu. Air dingin yang membasahi tubuh saat kondisi lelah dan ngantuk bisa membuat sistem saraf terkejut. Tubuh jadi mudah lelah, gampang masuk angin, dan daya tahan menurun. Orang-orang yang sering mandi larut malam juga mengeluhkan mudah meriang, demam ringan, hingga sulit tidur karena ketegangan saraf. Meskipun ada banyak resiko, bukan berarti mandi malam tidak boleh sama sekali. Ada beberapa kondisi yang membuatnya masih aman, yaitu dengan menggunakan air hangat. Air hangat justru bisa membantu relaksasi, melancarkan peredaran darah, dan membantu tidur lebih nyenyak. Tubuh dalam keadaan fit dan segar, tidak terlalu larut. Sebelum jam 9 malam, ruang mandi tertutup dan tidak lembab. Jadi, jika memang harus mandi malam karena pekerjaan atau kondisi tertentu, pastikan menggunakan air hangat dan tidak melakukannya saat tubuh sedang kelelahan. Dalam Islam, tidak ada larangan langsung mengenai mandi malam. Namun, dalam beberapa riwayat, para ulama terdahulu mengingatkan bahwa mandi saat suhu dingin bisa membawa mudarat, sehingga mereka menganjurkan untuk menjaga waktu mandi, terlebih bila tubuh dalam kondisi lemah. Di beberapa budaya dan tradisi Nusantara, mandi malam sering dihindari. Orang tua dahulu melarang anaknya mandi setelah Isya dengan alasan bisa menyebabkan rematik, masuk angin, hingga kerasukan. Meski terdengar mistis, sebagian besar dari larangan itu sebenarnya mengandung pesan kesehatan. Jika kamu merasa kotor atau berkeringat di malam hari, tapi ragu untuk mandi, berikut beberapa alternatifnya. Bersihkan tubuh dengan handuk basah hangat, cuci tangan, kaki, dan wajah dengan air hangat. Gunakan minyak kayu putih atau balsem untuk menghangatkan tubuh. Ganti pakaian bersih dan longgar. Wudhu sebelum tidur, karena itu juga bentuk menyucikan diri secara spiritual. Alternatif ini bisa tetap menjaga kebersihan tanpa harus mengambil resiko kesehatan.
Mandi memang menyegarkan, menenangkan, dan membersihkan. Tapi waktu cara kita melakukannya juga menentukan. Apakah manfaatnya bisa kita rasakan atau justru membawa resiko yang tidak kita sadari. Mandi di tengah malam, terutama jika dilakukan dalam kondisi tubuh lelah, dengan air dingin dan berulang-ulang, bisa mendatangkan berbagai penyakit, dari mulai nyeri sendi, gangguan pernafasan, tekanan darah tinggi, hingga gangguan imunitas. Bukan berarti kita tidak boleh mandi di malam hari sama sekali, tapi mari lebih bijak. Kenali kondisi tubuh, gunakan air hangat, dan jangan memaksa diri. Tubuh kita punya batas, dan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang harus kita jaga sejak sekarang. Karena satu kebiasaan kecil yang salah, jika dibiarkan terus-menerus, bisa jadi awal dari penyakit yang besar. Maka, sebelum memutar keran di tengah malam, tanyakan dulu pada dirimu, apakah tubuhku siap menerimanya? Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan keburukan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.